Diambil oleh Bigetron Alpha di sini bakal membuat scaling bahkan sampai ke arah late game. Yap, dan itu dia yang sudah terjadi di awal-awal. Seperti biasa mungkin cukup santai dulu. Yoi. Cukup adem dulu. Hanya melihat beberapa pergerakan dari masing-masing player lawan. Melakukan farmingan karena di bagian bawah coba lihat. Untuk Alice-nya akan langsung menyerang dua monster jungle sekaligus termasuk Orange Buff. Oke, dengan emblemnya sendiri kita bakal melihat ada satu level yang dimiliki oleh Kairi. Ditambah dengan ada Rapture dan Season Hunter. Tapi Moreno seperti dalam ancaman dengan ada Shadow Kill yang diamankan. First blood tercipta untuk anak-anak Onyx. Yap, akankah kali ini Moreno yang menjadi menu untuk mukbang bagi Onyx? Kita lihat saja karena barusan first blood-nya jatuh ke tangan Moreno yang memang menjadi korbannya. Ya, tadi kalau kita lihat dari interview memang Tan Boy Kun ya katanya. Coba sekarang Keyboy sudah memperhatikan gerak-gerik dari Super Ken yang udah level 4. Bahkan retribusinya sudah dia gunakan. Tapi harusnya udah mulai ada lagi ketika nanti Turtle yang pertama segera hadir di Land of Down. Yap, dan untuk sekarang One hadir kembali. One jadi satu hero yang berada untuk di Yasa Snapdragon ini ya. One win rate bagus. Bagus loh. Tadi digunakan juga oleh Saket juga membuat hasil positif ya. Dan sekarang Turtle yang pertama sebenarnya anak-anak dari Onyx bakal coba untuk standby di sana, bahkan men-zoning out di arah XP lane-nya. Sehingga dari Soriso yang agak sedikit terlambat untuk membantu pergerakan ke arah Turtle yang pertama ini. Yap, sementara itu dari area turtle-nya seperti akan langsung diamankan dan benar. Kairi mendapatkan turtle pertama, tidak ada gangguan yang begitu berarti. Begitu baiknya perimeter yang diciptakan oleh pemain dari Onyx untuk membuat Bigetron tidak bisa mendekat dan juga masuk ke dalam area dari pit turtle tersebut. Ya, sebenarnya aku masih rada lumayan penasaran dengan emblem dari Super Ken. Dia sekarang megang ke arah Demon Zeus, berarti akan ada tambahan mana. Dengan ada Imperius juga tambahannya. Akan ada setiap mana tambahan juga untuk Super Ken itu sendiri. Tapi kalau Onyx menguasai di early game seperti ini, Bigetron Alpha harus cepat-cepat untuk bisa melakukan satu setup yang lebih baik. Yap, sementara itu untuk Super Ken dengan Blood O-nya dia akan berpindah tapi barusan ada satu lagi di Benjamin mulai menarik lagi ke arah Super Ken, tapi Super Ken masih terlalu kuat di area tersebut. Bahkan Keyboy yang menarik sebuah hal yang sangat-sangat tidak baik untuk tubuhnya. Ya, dan akhirnya Keyboy yang harus ditumbangkan dari pertarungan barusan. Setelah juga ada IMU terhadap satu ultimate dari Moreno. Ini membuat juga ada satu perimeter yang dibangun sehingga buat dari Keyboy tidak terselamatkan. Yap, sementara untuk Keyboy tadi oke lah, di Penjasman dia udah menggunakan. Tapi untuk sekarang dari Super Ken sendiri dia punya purple buff. Dia membawa Impurate. Mananya unlimited pak. Unlimited. Mananya gak bakal habis-habis. Benar. Belum lagi dengan Blood O-nya dia pasti akan nikmat power tujuan. Dan sekarang satu weakness pada terhadap benar saja. Tapi dengan satu lagi Battle Mirror di bagian belakang. Namun Shadow Kill membuat Super Saken hilang. Saken hilang dengan tidak adanya satu crossbow offering dari cewek, tapi di area belakang Saken gak menyadari mungkin dengan adanya Kairi yang tiba-tiba hadir dengan Shadow Kill. Ditungguin dengan Coach Shadow-nya dan memang Coach Shadow-nya tepat banget di arah Saken ketika kembali dari Battle Mirror Image. Yap, itu tadi bagi bawah enak banget. Ini dia, untuk dari Cloud sendiri, oke lah dia bisa menggocek dari pergerakan crossbow tank. Yep. Karena crossbow tank sekarang jaraknya kecil banget. Cuman ujung-ujung kalau tadi dia langsung dikepung kayak begitu. Dan sekarang ada 3 orang bahkan di bagian bawah. Tapi untungnya Saken, Keyboy mencoba untuk memberanikan diri maju ke bagian depan. Tapi Sans juga sudah membegal di bagian belakang. Hanya saja satu setup mereka bisa dibilang tidak berhasil dan di tempat lain Turtle diamankan. Tapi Boots ya, dari tadi mencoba untuk zoning out karena Super Pin dan lihat bagaimana Super Pin. Masih ada efek dari hole yang dia miliki sehingga Boots tidak bisa men-take down. Gajah di mirroring juga nggak dapetin apa-apa juga dari Onyx. Tapi Turtle yang diamankan sudah menjadi salah satu privilege penting bagi anak-anak Onyx. Yap. Sementara ini sejauh mata memandang perbedaan gold 1700, Onyx lagi unggul di early game-nya dan ini memang harus dilakukan sama Onyx. Jadi di bagian tengah sendiri ya, Super Cat udah mendapatkan lagi satu turtle, akan menambah lagi net worth untuk timnya, akan mendapatkan lagi keuntungan untuk tim. Tapi di Jasman membuat Super Pin langsung hilang di atas tersebut, bahkan Kairinya hanya masuk menghantarkan satu Phantom Shuriken dan Keyboy membuat lagi satu pagar agar tidak ada yang bisa masuk lagi ke belakang untuk bisa mengejar balik ke arah Kairi. Tapi Keyboy masuk ke bagian bawah, ada satu Phantom Mirror Image, bahkan Kairinya mulai masuk ke bagian depan, ada Phantom Shuriken ke arah yang masih belum tepat dan Saken masih selamat. Sayang dari Kairinya juga belum memiliki Shadow Kill sehingga tidak bisa men-take down Saken di arah bottom lane. Cuman
aku melihat di sini akan ada persamaan dari Bigetron dan juga Onyx. Yaitu mereka sama-sama akan membutuhkan dominan ice untuk Kibo dan untuk Boots dan juga untuk Super Ken itu sendiri. Karena damage atau regen HP yang mereka dapatkan akan sangat mengganggu banget di arah late game. Yap, dan di bagian bawah tadi adalah sebuah rencana yang pada akhirnya berhasil ya untuk Onyx. Mereka membiarkan turtle diambil, tapi mereka mendapatkan satu objektif yang tidak akan tumbuh lagi. Alter turret, ya yang akan hanya tumbuh itu di game yang kedua. Ya. Di game selanjutnya, di game ini di bagian bawah udah jebol, menjadi Benar. sebuah keuntungan untuk mereka. Makanya mereka dari Onyx juga udah semakin unggul dari segi poin goldnya ya. Dan membuat Bigetron Alpha sepertinya terkurung apalagi dengan kehilangan outer turret bottom lane. Ya gimana nantinya akan ada setup yang akan dibawa oleh Bigetron Alpha. Tapi Keyboy sepertinya udah mulai sneaky peeky, udah mulai mengetahui gerak-gerik keberadaan dari teman-teman Bigetron Alpha. Sementara turtle yang ketiga, turtle terakhir sudah hadir. Yap, Ken ada di area tersebut. Bootsnya akan masuk lewat belakang. Sementara Kairi, turtle-nya berhasil diamankan lagi oleh Ken. Begitu baik tapi Saken mencoba untuk mendorong beberapa player yang ada di area tersebut. Tapi Bootsnya ada di bagian belakang sendirian. Bahkan ceweknya udah mulai masuk ke bagian depan mencari satu minus point lagi agar bisa mengeluarkan dari crossbow tanknya. Masih ada satu minus point di dalam tubuh dari Ken. Tapi Ken yang masih berhasil pergi dari tersebut. Bahkan efek down yang dihasilkan begitu menyakitkan mereka dapat turtle. Tapi tidak ada yang tumbang dari kedua tim. Itu juga efek ya dari teman-teman Bigetron Alpha, terutama dari Soriso yang tahu Saken bakal balik lagi ke arah Beton Mirror Image. Jadi dijagain juga karena pun sudah tungguin, udah standby juga di area Saken berada setelah dia melakukan arah blazing duet. So, dari segi item kita bisa menyaksikan bahwa udah ada Clock of Destiny di tangan Super Ken, sedangkan Hunter Strike di tangan Kairi. Ini memang dari movement speed akan sangat bertambah, tapi dari scaling Super Ken dia sangat-sangat butuh banget. Kalau misalnya nanti stack dari Super Ken juga udah lumayan tinggi, atau bahkan dari Clock of Destiny udah nyampe ke stack 12. Ice Spear One menjadi item pertama Moreno, ini sangat-sangat wajar ketika reward manipulation dibuka akan sedikit melengketkan kaki-kaki dari teman-teman Onyx. Yap, Keyboy harus mengeluarkan lagi lightning ball yang dia miliki. Ada beberapa hero